Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudina Fitribanti. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perancangan tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Kolaborasi Resort dengan Pendekatan Arsitektur Ekologi di Pulau Tabuhan. Untuk lokasinya, di sini saya mengambil lokasi di Kabupaten Banyuwangi, di Kecamatan Wongsorejo, Desa Bangsring, yaitu tepatnya berada di Pulau Tabuhan. Selanjutnya, untuk fungsi dari rancangan ini sendiri, yaitu fungsi primernya untuk pariwisata, sarana pelestarian terumbu karang, kemudian sarana partisipasi. Kemudian untuk fungsi sekundernya itu fungsi ekonomi, pengelolaan, dan fungsi pentingnya servis dan utilitas. Kemudian untuk pengguna di sini dibagi menjadi dua, yaitu pengguna tetap dan temporer. Untuk pengguna tetap itu ada pengelola resort hotel, kemudian ada para pengunjung yang menginap di resort, dan pokdarwis atau kelompok sadar wisata yang ada di Desa Bangsring. Kemudian ada pengguna temporer, yaitu pengunjung yang di zona rekreasi yang datang hanya untuk sekedar menikmati pemandangan dan fasilitas rekreasi lainnya. Soalnya untuk konsep dasar di sini saya menggunakan ecospace of tourism, yang mana konsep dasar ini saya dapat dari prinsip objek, prinsip arsitektur ekologi yang saya gunakan, yaitu prinsip arsitektur ekologi dari Cohen and Ryan, kemudian dari nilai keislaman yang saya gunakan pada rancangan ini. Dari ketiga ini kemudian saya mendapatkan prinsip konsep rancangan, yaitu ada 3: edukatif, surrounding context, dan working with climate. Selanjutnya untuk nilai keislaman, saya menggunakan 4 nilai keislaman yang mana akan diaplikasikan pada rancangan saya ini. Untuk yang pertama itu Quran Surat Ar-Rum 40-41 yang berisi selain tugas manusia di bumi untuk beribadah kepada Allah, juga diciptakan sebagai khalifah, sehingga ditugaskan untuk memanfaatkan, mengelola, dan memelihara alam semesta. Pengaplikasiannya pada rancangan yaitu menyediakan fasilitas konservasi pada rancangan, yaitu berupa coral garden dan museum, serta pemanfaatan cahaya matahari dan sampah sebagai sumber listrik. Kemudian untuk Quran Surat Al-Ma'idah, Allah menganjurkan umatnya untuk tidak berlebihan atau pemborosan, yaitu pengaplikasi pada rancangannya pemanfaatan angin dan udara alami sebagai penghawaan untuk mengurangi penggunaan listrik, kemudian untuk memanfaatkan cahaya matahari di siang hari sebagai pencahayaan alami di dalam ruangan. Kemudian hadis riwayat Muslim dari dalam kitab Al-Wasiyah, yaitu berisi amalan yang tidak terputus pahalanya. Salah satunya adalah sedekah jariah. Sedekah jariah dapat diaplikasikan dalam berbagai bentuk, salah satunya menanam pohon, biji-bijian, atau tanaman. Aplikasi pada rancangannya, pada rancangan saya tambahkan pohon sebagai penambahan lanskap, kemudian juga berfungsi sebagai penghijauan, peneduh, penguat tanah, dan melindungi tapak dari ombak tinggi, penyakit debu, dan memberikan oksigen yang sehat. Kemudian untuk Quran Surat Al-Isra, Allah menerapkan sistem reward dan punishment kepada manusia ketika manusia menuruti hawa nafsunya dan mengabaikan keseimbangan ekosistem. Akibatnya pasti ia rasakan. Akibat itu akan lolos dan menyedihkan hatinya. Pengaplikasian pada rancangannya yaitu menerapkan prinsip aplikasi arsitektur ekologi, yaitu memperhitungkan dampak negatif yang sekecil mungkin terhadap lingkungan yang ada di tapak. Ini konsep tapak, utilitas, konsep ruangnya, ini konsep bentuk, selanjutnya hasil rancangan kawasan. Ini adalah set plan dan layout dari perancangan saya. Di sini ada bangunan mini museum, sini ada villa, restoran, stand penjualan, ruang ganti, musola, dan di sini ada powerhouse. Selanjutnya ini ada gambar tampak dan potongan dari kawasan. Selanjutnya detail lanskap. Untuk detail lanskapnya, dermaga, akses masuk menuju rancangan,
memiliki street furniture, yaitu ada vegetasi dan kursi duduk. Selanjutnya ada untuk di jalur sirkulasi villa di atas laut juga terdapat street furniture, itu ada vegetasi juga. Dan untuk detail lanskap pada rancangan itu salah satunya ada helipad. Jadi helipad ini berukuran 6x6, bisa mendaratkan helikopter jenis Helibeli 201B. Ini adalah perspektif kawasan villa yang ada di atas laut. Untuk tatanan masa villa di atas laut ini saya menggunakan konsep surrounding context, jadi mengambil ide-ide dari sekitar kawasan. Ini saya mengambil bentukan dari batik khas Banyuwangi, yaitu batik Gajah Uling. Kemudian ini perspektif untuk tata masa yang ada di darat. Misalnya untuk hasil rancangan bangunan. Di sini untuk salah satu bangunan utama yang ada di rancangan yaitu villa. Ada 3 jenis villa, Cerojogan, Baresan, dan Tikal Balung. Untuk Tikal Balung itu villa yang paling besar, memiliki kapasitas 2-6 orang, 4-6 orang. Untuk Baresan dan Cerojogan 2 hingga 4 orang. Selanjutnya untuk selain villa, di sini juga bangunan utamanya itu terdapat mini museum. Pada mini museum ini terdapat lobi utama di bagian depan, kemudian museum, ruang pamer, instalasi terumbu karang, kemudian di sini ada pengelola. Selanjutnya ini adalah resto food and beverage. Jadi di sini terdapat area makan, dapur, kamar mandi, dan mini cafe atau mini bar. Selanjutnya ada stand penjualan. Di stand penjualan ini terdapat stand-stand penjualan makanan, minuman, dan oleh-oleh, sehingga para pengunjung yang datang untuk berekreasi itu dapat membeli oleh-oleh atau makanan dan minuman di area di bangunan ini. Selanjutnya ada musola. Perspektifnya tampak potongan, ini denahnya. Selanjutnya ini adalah ruang ganti. Di ruang ganti ini terdapat kamar bilas, kamar untuk ganti, dan ada kamar mandi. Juga terdapat loker. Kemudian ini powerhouse, tampaknya potongannya. Di powerhouse ini terdapat 3 area, yaitu yang pertama untuk area desalinasi atau penyulingan air. Yang kedua di sini ada PLTS, yaitu pusat penyimpanan genset untuk listrik yang didapat dari panel surya. Kemudian di sini ada area untuk daur ulang sampah. Kemudian untuk detail arsitektural, keseluruhan rancangan saya menggunakan atap miring yang menyesuaikan keadaan tapak, yaitu yang berada di iklim tropis. Kemudian untuk penggunaan materialnya di sini banyak menggunakan kayu ulin dengan tutupan atap itu menggunakan ilalang sintetis. Selanjutnya ini adalah interior di dalam villa. Ini kamar mandi, ini bagian outdoornya, dan kemudian ini bagian di indoornya. Selanjutnya ini ada interior untuk pameran instalasi terumbu karang. Nanti pameran instalasi terumbu karang ini terbuat dari daur ulang sampah yang ada di kawasan rancangan. Kemudian ini ada interior pada restoran. Kemudian ini ada interior lobi utama, dan ini untuk interior area bermain yang ada di dekat stand penjualan atau area rekreasi pengunjung. Sekian, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan aprep dan sedikit animasi dari rancangan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.